Bisa orang kita begitu kira-kira ya. Tapi saudara, nih Ki Amin pergi duluan. Loh ini Ki Amin, Tangerang dulu mah kan belum ada kota, belum ada Tangsel. Selega-leganya Tangerang, MUI-nya orang Ceger. Atau MUI-nya, maka kalau ditanya dari mana? Dari Ceger. Kenal Ki Amin enggak? Nah, itu mau guru saya. Lah kita dihormatin, padahal mah kita ngajinya setahun 3 kali. Iya. Saya di Kebon Jeruk, saya ditanya dari mana Bang? Dari Ceger. Kenal nggak Ki Amin Sarbini? Itu mengajar di Musola Langkong saya. Bapak tua anak Blimbing kan ngajar. Saya mau orang ngaji orang. Itu lapangan doa saya disuruh. Doa Ustad, udah Ustad baik. Lalu mau orang ngaji orang apa? Itu efek saudara. Dan itu merubah generasi. Merubah generasi Ceger. Sehingga muncul para ustad-ustad muda, bisa jadi ini efek dari pengaruh besarnya orang-orang besar di kala itu. Ki Muhasyar Barat, guru kita juga. Bapak Asmawi, sebagai tokoh benteng kampung namanya. Bapak Haji Mudas, sebagai tokoh benteng kampung yang memagari pesantren-pesantren yang ada di ini kampung. Jamiah Islamiyah. Tahu percis bagaimana perjuangan itu orang-orang tua. Juga Al-Ikhwaniyah, juga Al-Quraniyah, didampingin abis saudara sama itu orang tua, sehingga muncul pesantren-pesantren besar. Mereka udah pada kagak ada gitu kan, kita tinggal pelongo-pelongo doang mikirin begini, kalau masih ada kayak gitu mah ya ngapa emang ya, gue orang begini-begini amat kali. Tapi memang sudah sunnatullah, kullu hayyin sayafna, semua yang hidup akan binasa, hilang aja udah. Wa kullu madkurin sayunsa, semua yang disebut namanya bakal dilupakan. Anak masih ingat orang tua, dihaulin gitu kan. Ntar lepengan cucu udah mulai dah nih haul oraya tuh barisan cucu. Ada yang cucu gak kenal engkong ah. Di sini juga banyak banget nih. Engkong lu siapa? Engkong siapa yang engkong gue ya? Gitu bisa orang kenal. Itu belum 100 tahun saudara. Bisa jadi baru 40 tahun. Di bawah cucu, cicit namanya. Cicit udah susah kenal sama uyutnya. Itu namanya kullu madkurin sayunsa. Semua yang disebut namanya bakal terlupakan. Kalau udah terlupakan, boro-boro mau ngirimin Fatihah, boro-boro baca Yasin, saudara, hilang aja udah lenyap. Begitu. Wa kullun na'in sayun'ah, semua yang gotong kurung batang nanti bakal digotong. Oh Gomora kali, besok lu. Main ora baik. Firaun bae ngaku Tuhan mati. Ora kira-kira yang udah ngaku jadi Tuhan saudara mati. Firaun bilang ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Lo kan keren. Sudah tidak ada yang kekal, cuma Allah Ta'ala. Yang abadi cuma Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Habis sudah, nggak usah disesali. Semua di bawah irodat Allah Ta'ala, ketentuan Allah. Cuman walaupun demikian, kelamaan orang saya ngomong ini. Iya, saya merasa udah pahit-pahitnya pengen ngerokok ini. Aduh, ilah. Tersiksa kayak ceramah saudara. Pengen ngerokok aja orang bisa. Sudah, itu namanya tahtal qadar, di bawah ketentuan takdir Allah Ta'ala. Ma thabata fil azal la yataghayyaru bima lam yazal. Kaidah, semua yang pernah ditetapkan di azali sebelum adanya makhluk tidak bisa bergeser pada alam nyata. Emang di sonanya meninggal, di sini meninggal. Cuman dalam satu ayat Allah Ta'ala katakan
manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap kali aku menghilangkan satu ayat, ayat itu saudara bukan hanya Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, bukan hanya Quran. Kalau itu namanya ayat Qur'aniyah. Ada ayat yang tak tertulis yang disebut dengan ayat kauniyah. Yang tak tertulis itu adalah para ulama itu min ayatillah. Karena orang kenal Allah sebab kenal dia. Lo kenal Allah dari mana? Dulu Ki Amin ngajarin gitu. Lo kenal Allah dari mana? Dulu Ki Muhasar ngajarin. Lo kenal Allah dari mana? Ngelihat Baba Asmawi mondar mandir sholat, orang bisa dapat hidayah tuh. Paham gak tuh? Lo kenal Allah dari mana? Ngelihat Baba Mudas bikin musola, orang tertegun hatinya, pengen ibadah. Oh ini ayatillah. Cuman ayat kauniyah namanya. Manansakh min ayatin. Tidaklah aku hilangkan satu ayatku. Au nunsiha, atau ku bikin lupa orang. Tadi udah lupa tuh ya, sama engkau nggak lupa, sama uyutnya lupa. Siapa namanya? Allah Ta'ala bilang na'ti bi khairi minha. Aku Allah Ta'ala akan datangkan orang yang lebih baik dari dia gantinya. Au mithliha, atau orang yang selepel dengan dia. Kita lihat setelahnya berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita lahir Kiai Haji Sobron Zayyan, Allah Ta'ala yang kasih ganti itu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kiai Haji Husnul Agim, kalau tidak khairi minha au mithliha, tidak lebih dari ayahnya, paling tidak selepel dengan ayahnya. Cuma masih muda, kebetulan kita udah tua, perasaan kita lu di bawah gua, ora lu di bawah dia, perasaan doang umur. Dia udah kemana-mana, yang dari bapaknya udah tumpah sama dia, kan lu harus tahu. Ki Syarif Muawan, kalau tidak lebih baik dari ayahnya, au mithliha, atau selepal dengan ayahnya. Sekarang Baba Asmawi, Ustazah Hajah Rabi'atul Adawiyah, pengganti ibunya. Ibunya orang guru Al-Quran, Ustazah Rabi'atul Adawiyah. Kalau dia lagi baca maulid di rumah saya nangis nggak keberasa. Ini gua nggak merebel-bel kalau dia yang baca gitu. Oh rupanya ini bukan sebatas dia baca maulid saudara, itu ada dzauq, ada sir bacaannya, sehingga kita nggak keberasa. Merebel-bel ini kan orang pantas kita merebel, udah gede ya. Tapi kalau dia baca Quran saudara nangis saya. Itu namanya khairi minha au mithliha. Ustaz Swandi mantunya. Kemudian yang terakhir bontot siapa namanya? Bininya Anissa juga. Semua jadi guru-gurunya. Itu namanya na'ti bi khairi minha au mithliha. Jadi generasi yang sudah lampau meninggalkan kita, alhamdulillah ceger, tidak mati obor. Masih banyak juga para pengganti-penggantinya. Yang enggak bisa jadi kiai, jadilah seperti Baba Asmawi sebagai penopang kiai. Jadilah pula seperti Baba Haji Mudas, membuat kiai disegani sebab dia ada di sampingnya. Siapa yang berani nyolek Haji Muhasar, hadepin gua gitu. Ya kan dia menjibai ngomongnya. Ya bukan saya bahasain sulada, bukan. Ngomong Sedamin juga dia menjibai. Lah emang tahu loh saya maksudnya. Ya kan kita juga sempet kongko dulunya dia mah jaji baik. Siapa yang nyolek Jidamin, ada gua. Jadi disegani saudara-saudara. Ahlan, marhaba. Ini yang lagi kita omongin. Kita lagi gibah dia ya. Ya, kita lagi gibah nih orang sampai. Duduk sini Kiai, duduk. Sini muat. Pilih. Salam warahmatullah. Ayo duduk. Silakan di mana aja, Antum nyaman.
Ale ngomongin kejelekan antum nih. Ya, ini yang tadi kita omongin saudara. Nati bi khairi minha wa misliha. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Tuh hilang bahasan saya. Kiai datang hilang gitu. Jadi nunsiha hilang nih. Yang saya omongin hilang aja. Nansah min ayatin au nunsiha. Sebab nanti nati bi khairi minha wa misliha. Dia yang lebih baik dari saya nanti. Dia ngomong lebih baik ternyata gitu. Saudara-saudara, jadi itu menjadi satu percontohan yang harus kita renungi diri kita ini. Niru siapa? Mau niru siapa? Kalau yang nggak bener mah nggak usah kita omongin. Emang apa? Emang kita orangnya? Ya, lah itu yang kagak bener itu kagak diomongin. Lah kagak emang apa? Lu kayak dia. Jadi kita mesti contoh. Kayak Amin nggak bisa. Bikin diri kita kayak Baba Asmawi. Bikin diri kita kayak Babah Haji Budas dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini yang akan kemudian nanti saudara, Allah Ta'ala yang bilang, ini orang yang begini akhir hayatnya saudara, malaikat berkumpul berbondong jemput dia di alam kubur. Yang begini nih orangnya.